Gimana Jre? Apa aja yang harus dilakukan untuk tetangga? Coba. 1. Ketuhanan yang maha. Hah? Apa? Tetangga, akhlak tetangga tadi kuisnya. 1. Sapa, salam, senyum. Ketika senang, diamin aja. Misalnya dia punya mobil, dipinjam, meminta pinjaman mobil, atau minta ngajak ini tahun. Biasanya itu orang itu senang pasti Lupa. hanya makan yang Oke, saling berbagi lah tadi ya. Kebaikan, kemudahan. Apa kata Allah? Mudahkan akan dimudahkan. Tolong akan ditolong. Bahkan wallahu fi aunil abdi, Allah menolong langsung hambanya yang wallahu fi aunil abdi madaman abdu fi auni akhihi. Apalagi menghadiri undangannya, kan? Menjawab salamnya kayak gitu-gitu. Itu secara umum tapi khusus. Apalagi tadi apa? Mardia. Siapa? Marisa, apa aja lagi tadi? Selain menolong, memenuhi undangan, memperhatikan, apa lagi? Apabila bertemu, Sapa, menyapanya. Oke. Betul. Ya, jenguk, dibawain makanan, bawain buah. Termasuk paling penting saling doakan. Itu dia, doakan supaya sembuh sehat. Itu dah dia. Tangga. Iya betul, segala itu mau. Apalagi ya? Ada kalau misalnya tetangga kita ngalangin jalan kita gimana tuh? Menghalangi jalan ketika pesta, ada kontroversi ulama ya. Ada yang membolehkan, ada yang nggak boleh. Misalnya siapa? Marisa nikah, menghalangi jalan. Kayak mana sebagai kita boleh nggak itu? Boleh nggak? Dalam hubungan kita bertetangga atau masyarakat ada pesta kita, Marisa dia pesta nih, terus nggak ada menghalangi jalan orang lain, gimana itu? Nggak boleh Marisa? boleh Pak, tapi harus izin. Kalau tidak izin kan Iya ya, harus izin. Tapi sama orang yang lewat-lewat nanti jadi orang lain gitu Pak. orang lain yang lewat-lewat jalan itu, ini apa nih, ganggu aja gitu. Gimana? Salah nggak itu? Mulia. Kalau ada nanti yang pesta, tiba-tiba ada si Mulia jadi jalannya jadi lebih ribet, jadi susah, bahkan bisa muter arah. Kan jadi orang marah gitu. Itu dosa nggak ya? Ya sebenarnya itu udah zolim Pak. Jadi kayak mana? Jadi nggak usah pesta, nggak bisa. Ya kalau mau pesta Jangan di jalan. Nah, gitu. Ah. Kalau untuk memperlancar perjalanan orang, makanya kan kemarin Itu ada kontroversi berita, kali Pak. sampai saat ini. Yang diberitakan itu kan sering kayak ada acara pesta gitu. Iya, betul. Jalan. Nah itu kan ada dari pemerintah itu siapa yang menutup jalan. Dinas di sub ya. Dikasih denda 2 juta lebih loh. Ada aturannya ya. Ada kemarin di tempat. Aduh, itu ya Fadli, jangan nanti lagi jalan di. Tapi Pak, biasa aja di negara Indonesia. Di plus 62. Kalau dia tidak ada, Nggak sah. itu diambil jalan itu. Nggak wajib ya. Itu udah dimasyarakat sama kepala desa. Menurut kebijakan kepala desa jadi boleh sih. Kalau dialihkan itu kalau tidak sebagai pejalan kaki atau Kendaraan. kita inisiatif. Memang bagusnya nggak ngalangi jalan, tapi kalau udah ngalangi jalan berarti kita gini cari poin-poinnya ya kan Fajar. Kalau memang nggak ada lagi jalan dari situ kayak mana? Cuman jalannya satu itu udah nggak boleh lah, udah pasti itu. Biasanya itu Pak, kalau itu paling seperti jalan gitu Pak. Hah? Biasanya jalan yang itu. Kalau di pesta, kalau yang udah Udah jalannya cuma dapat 1,5 mobil dan cuma itu misalnya. biasanya cuma dikasih jalannya. Kecuali dia bisa Di lapangan. kecuali jalannya ada yang lajur lain 2 jalur boleh. Tapi kalau udah nggak ada lagi itu udah nggak boleh lagi. Udah paku mati itu udah zolim tuh sana. Bisa itu Pak. Bisa kayak mana caranya? Tadi apa? Pasang flyover. Bangun flyover. Tapi Pak jalur itu ada 2. Oke. Nggak, seandainya satu aja. Nggak bisa lagi. Hah? Kayak mana jalurnya cuma satu? Mau dari mana? Dari bawah tanah.
kita belakang itu Ah. itu kalau memang udah nggak ada lagi di halaman itu Ah. itu bisa. Ya kalau masih ada jalan yang lain masih bolehkan. Karena itu ada solusinya. Kalau udah nggak ada solusinya, nggak ada dia orang lain berkendara nggak bisa lagi lewat, itu udah nggak boleh lah. Tapi biasanya itu keluarga Hah? dibikin anu separuh jalannya. Iya. Yang anu separuh. Betul. Kasihkan polisi. Betul. Jadi intinya Betul. itu bapaknya. Ya, kalau bisa kayak gitu bagus. Kalau nggak bisa ya udah nggak boleh. Kalau ini kan kalau dia semua nggak ada. Oke, jadi ini mungkin perdebatannya kita cari jalan tengah. Islam kan cari jalan tengah. Kalau memang dia ngalangi jalan, berarti dia minta maaf, dia mohon nanti misalnya ada tulisan mohon maaf jalan Anda terganggu. Dan kita sebagai pengguna jalan harus legowo, ikhlas. Berarti dituntut kita yang sabarnya tadi juga. Jadi kedua belah pihak. Gitu ya. Kalau ada ulama yang membolehkan, dia ulamanya itu memandang, meminta ya tadi, satu, harus ada solusinya jalan yang lain, dan yang kedua harus betul-betul minta izin dan minta maaf kepada orang yang terganggu jalannya. Jangan sampai nanti orang itu dongkol, kesal. Apa yang terjadi dengan pernikahan si Imsak nanti? Kalau udah orang nggak suka kan? Konserva. Itu ya, hati-hati, jangan hanya gara-gara kita mau asik-asik kita sendiri jadi mengganggu orang lain gitu kan. Zalim. Bagus kayak Fajri nanti uang pestanya dia apa? DP rumah enggak? Di Wisma ya, Pak. Di Wisma. Enggak apa-apa. Yang penting sahnya bukan wahnya. Hah? Kalau Fajri nanti di mana? Hotel. Wih. Fajri pesta di mana nikahnya ya? Ah. Kalau begitu nggak mau pakai kapal. Nggak mau? Oh, amin. Oke, termasuk hubungan itu termasuk kepada hubungan kepada lawan jenis. Kita gunakan konsep ta'aruf lagi. Bagaimana saya beberapa kali menanya ulama bahwa konsep kita berhubungan dengan misalnya mulia sama mawar. Contoh, hal-hal apa saja yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan ketika mulia mau berhubungan serius dengan mawar. Apa yang batasannya? Ini saya udah beberapa kali nanya beberapa sama ustaz ya, ulama terutama. Apa fik yang boleh? Ketika mulia betul-betul serius ya, jangan nggak serius ya gitu. Serius mau menghalalkan mawar. Apa batasannya? Kapan? Sikap-sikap apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang nggak boleh dilakukan? Yang haramnya apa, yang halalnya apa? Misalnya Fikri datangin, enggak ada. Misalnya gimana? Kalau mau serius ya datangin. Ya datangin, berarti silaturahmi boleh. Satu boleh. Apalagi misal? Bawa martabak terutama, bawa kue, bawa bolu. Bawa ya bawa apa? Bawa niat baik aja. Ada bawa. Oke, itu berarti boleh tadi berkunjung boleh. Dah. Enggak ya? Iya, tunggu dulu. Udah satu. Oke, ya boleh. Apakah berduaan di rumah boleh? Enggak boleh kan? Kecuali ada di situ orang tuanya. Ya kan. Oke, jadi silaturahmi boleh tapi ada batasnya, tidak boleh ada berdua. Atau mungkin kalaupun ngomong berdua di halaman, kalau perlu di tengah jalan tadi gitu kan. Iya, kenapa? Yang penting meminimalisir fitnah. Misal, kalau memang mau ada yang diomongkan serius, gitu kan? Kan nggak mungkin mamanya nguping terus kan? Kan nanti apa kan nggak nyaman ya kan jadi? Gimana Pak? Kalau mungkin kita anggap cari jalan tengah, misalnya kasih waktu entah setengah jam 15 menit dan itu mungkin tadi di halaman yang orang lalu lalang gitu mungkin bisa. Mungkin ada kebolehan sedikit. Kenapa? Karena mungkin hanya sebentar dan fitnahnya bisa diminimalisir mungkin gitu kan. Memang lebih bagus jangan. Termasuk juga aja ketika mengajak Rahmat tadi jalan, itu nggak boleh kan ngajak berdua, tapi harus ikut bestinya. Harus ada yang ikut. Kita pun pasti merasakan risiko. Dan yang ikut itu jangan kompak, jangan kong kali kong, nanti di tengah jalan kasih duit suruh pulang atau
Itu yang saya tanya sama beberapa ulama usul juga ya. Itu sampai situ boleh ya, gitu ya, boleh ya. Nah itu ya. Oke. Apalagi Fajri batasan-batasannya ketika Fajri nanti mau serius sama Syarifah. Oh nggak ada. Nggak bisa. Iya. Nggak boleh lah gitu Fajri. Nggak boleh. Dari lama-lama dari benci nanti bisa suka. Asa anta kau syai'an, bisa jadi yang kau benci itu nanti kau suka. Nah, ketika kita menyukai orang lain jangan berlebihan. Ya ketika Fikri nanti menyukai Sarah, jangan berlebihan. Kenapa? Bisa jadi nanti entah 10 tahun 20 tahun kemudian nengok Sarah udah tua. Udah. Jadi kemarin pas sama calon bapak gimana? Gini ya, jadi tadi yang ayat tadi. Enggak, ayat tadi belum selesai. Ayat tadi gini. Kita harus menunjukkan kita suka sama pasangan tadi ya, calon pasangan tadi. Kita harus suka. Tapi itu hanya di luarnya mulia. Jangan sampai bucinnya itu terlena kali kan. Kita tunjukkan kita suka betul serius, tapi dalam hati kita, dalam diri kita apa? Kita jaga perasaannya tadi, sekedar bentuk ekspresinya supaya dia tahu bahwa kita betul mencintai. Fik. Kenapa, Ali? Bisa jadi itu belum tentu jodoh kita. Ataupun kalau udah jadi istri kita, udah jadi Halimah, suami Halimah Satibi. Maaf cakapnya belum tentu itu selamanya. Bisa jadi dia nanti dipanggil Allah di luar, kan gitu. Jadi jangan sampai bucin itu menguasai kita. Bucinnya sesungguhnya kepada Allah dan Rasulullah. Nah gitu itu. Hati-hati diatur. Karena wanita ini sekarang nih banyak yang bukan dari zaman dulu terlalu mengutamakan perasaannya, kebaperannya. Apa kata Zainuddin? Begitulah wanita. Ia hanya ingat kejahatan laki-laki kepadanya gitu kan. Begitu nanti dia disakiti, kebaikan laki-laki dia lupa gitu. Oke, jadi sekarang ini coba kita tanamkan. Ya, nanti Fajri hati-hati ketika Fajri berhubungan sama siapa tadi? Ya entah siapa lah ya. Ya, ditunjukkan ekspresinya, ditunjukkan betul-betul. Tapi di dalam hati Fajri dijaga. Ya kan, di dalam hati dijaga karena jodoh enggak ada yang tahu. Tetap kita jaga, jangan sampai kita terlalu kebucin kali, terlalu kita habis-habisan menyayangi dia. Udah. Apalagi ada hadis atau ayat kan? Hadis atau ayat. Segala yang berlebihan itu tidak baik kan? Ya kan? Yang berlebihan itu tidak baik. Kecuali apa yang boleh? Berlebihan yang boleh apa? Apa Fik? Yang boleh berlebihan itu apa? Yang boleh? Bangkrut lah. Apa yang boleh mulia? Yang boleh. Tadi kata Fajri sedekah, selain apa? Sedekah apa? Wudu. Berlebihan wudu 3 kali. Enggak lah, itu kan udah diatur ulama, enggak berlebihan. Yang boleh berlebihan apa? Belajar itu kayak manapun. Sholat berlebihan mana boleh kata Nabi. Nabi marahin loh. Misalnya Fajri sholat tahajud, ya kan? Sholat tahajud 1 malam suntuk entah sejam 2 jam, kan kasihan nanti si Rahma diangguri malam-malam. Enggak diopeninya istrinya. Kata Nabi apa mulia? Fajri, istrimu punya hak dia. Badanmu juga punya hak, apa istilahnya? Istirahat. Nah kan? Enggak boleh kita mau ego sendiri. Ibadah itu kan bukan sholat aja. Ya kan? Dengan istri juga ibadah. Membuat senang istri itu juga ibadah yang seperti itu. Jadi juga hati-hatilah kita dengan perasaan kita. Makanya kan hati-hati dengan hati kita. Jagalah hati, jangan kita nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Namun bila hati rusuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Ya, marilah kita menjaga hati kita. Kapan kita harus menunjukkan ekspresi cinta tadi? Nah, begitu kita sendiri, begitu tidak ada pasangan kita, ya udah kita istighfar, ya Allah, mudah-mudahan perasaanku ini tidak berlebihan, mudah-mudahan cintaku ini cinta karena
Cinta karena Allah. Mengapa kau tanyakan? Tanpa alasan cinta datang dan bertata cinta. Oke, itu ya.